pertanyaannya berhubungan dengan membina karakter Islami dalam perilaku menurut Bapak ya. Dan apa itu yang dimaksud dengan karakter Islami dan contohnya seperti apa? Ya kita kan sebagai umat Islam punya tauladan, punya suri tauladan yaitu Nabi Muhammad. Jadi kalau menurut saya akhlaknya nempel kepada Nabi itu. Acuannya kepada Nabi. Nabi acuannya pada Al-Quran, karena Al-Quran adalah isi dari Al-Quran itu tergambar dalam perilaku akhlak Nabi. Iya. Kehidupan. Jadi akhlak adalah kebiasaan. Akhlak adalah kebiasaan Yang baik menurut Islam gitu ya. Jadi kalau mungkin contohnya seperti apa Pak? Kalau bisa. Nabi mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik, khairun nas anfa'uhum linnas. Selalu berbuat baik kepada orang lain. Berbuat yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau dibiasakan dari sejak kecil kan menjadi karakter itu. Ya. Sejak kecil kalau ada apa ngajak anak, ada pengemis, kasih duit ke anak terus ngasih dia langsung. Nah, seperti saya tadi, sholat Jumat bawa cucu 4 tahun, saya nggak masukin ke celengan itu, kasih ke cucu. Ini kan pembentukan karakter yang mewujudkan pada akhlak kan, untuk menolong, untuk bersedekah, untuk berbagi lah ya Pak. Berbagi gitu, karena konsep dasarkan kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi kalau dari kecil terbiasa kebiasaan menjadi karakter, kebiasaan baik, itu akhlak gitu. Kalau harus gambarnya begitu. Oke, jadi seperti itu ya kurang lebih lah ya. Kurang lebih kebiasaan yang baik. Di awal dari sejak kecil menjadi kebiasaan dari kecil sampai tua, kepedulian jadi karakter gitu. Oke. Nah selanjutnya nih Pak, ini ya. Menurut Bapak nih, apa itu membina akhlak dalam pernikahan? Nah apakah penting? Dan kalau pembinaan akhlak tersebut, kenapa kalau pembinaan akhlak tersebut harus dilakukan? Ya. Kira-kira tuh Pak. Jadi gini, di Indonesia itu perceraian selalu meningkat. Perceraian. Beberapa media memberikan sebab perceraian, di antaranya karena ekonomi. Iya, faktor ekonomi. Terus karena akhlak juga ternyata. Akhlak juga. Dan sekarang akhlak itu yang tadinya ekonomi nomor 1, akhlak sudah beralih ke akhlak itu. Contohnya misalnya sekarang sudah karena dunianya ya, misalnya, bukan sudah punya istri jalannya sama istri orang lain. Gitu. Berarti akhlak kan. Akhlaknya itu. Udah punya suami orang lain jalannya. Jadi ternyata kasus akhlak gitu di pengadilan sudah berkejar-kejaran dengan ekonomi. Gitu. Termasuk juga mungkin kasus KDRT mungkin apa? KDRT. Masuk ke akhlak tidak? KDRT. Kalau kekerasan. Bisa jadi karena dia nggak punya akhlak kan kebiasaan yang baik itu. Iya. Iya, ucapan, perbuatan yang baik itu kan akhlak gitu. Ya kalau nempelin istri kan perbuatan. Yang nggak punya akhlak gitu kan. Gitu. Ya jadi ya itu KDRT kalau dikategorikan menjadi akhlak, makanya akan menyusul sebab perceraian itu bisa nomor 1 gitu. Sementara identifikasi akhlak yang masih ditonjolkan adalah misalnya selingkuh gitu, suami pada istri pada suami orang, sudah berkejaran dengan sebab ekonomi itu. Nah, kalau dengan KDRT masuk dalam akhlak, masuk dicampur jadi satu, berarti akhlak tuh sebab perceraian nomor 1 sekarang jadinya. Kalau digabung ya. Iya, kalau digabung. Karena KDRT juga sebab lain terpisah dari akhlak itu. Padahal kalau digabung menjadi nomor 1 itu. Iya.
Satu akhlak baru ekonomi gitu. Kadang kan di masyarakat juga misalkan mulai dari faktor ekonomi ya kan, misalnya kehidupan dia ini pas-pasan gitu kan. Nah itu kan nggak menutup kemungkinan juga terjadinya KDRT juga kan Pak. Kalau memang si suami ini tidak atau tidak bisa menghasilkan atau menafkahi lah kayak gitu Pak. Itu gimana menurut Bapak? Apakah benar kayak gitu? Karena ekonomi. Bisa terjadi tindak kayak KDRT. gitu. Ya, sebenarnya kalau fondasi akhlaknya kuat ya enggak. Enggak ya jatuhnya. Iya. Ya akhlak dari sikap gitu kan. Ya, kalau sabar termasuk dimasukkan ke akhlak, ya. Kalau istri punya kesabaran yang tinggi, terus suami ekonominya rendah, kan akan bertahan tuh. Iya. Bertahan. Tapi kalau istri juga nggak punya akhlak, suaminya tukang gojek kasih 10.000, karena nggak punya akhlak lawan ke suaminya. Karena nggak punya akhlak. Gitu. Jadi kalau di kerucukan sebenarnya akhlak itu fondasi utama. Fondasi utama dalam suatu pernikahan. Karena di akhlak itu keimanan masuk, ya, masuk di dalamnya. Kalau digabung-gabungan gitu. Ada dasar iman juga di akhlak itu. Maka kalau akhlaknya kuat, apapun kejadiannya akan bertahan dia. Malu termasuk akhlak itu, orang nggak punya malu. Nah gitu kan. Ya suami berlaku yang nggak senonoh, nggak malu gitu, nggak punya akhlak gitu. Atau istri gitu. Ya, jadi banyak komponen dari akhlak itu kalau jadi kalau untuk rumah tangga sebetulnya akhlak itu ya fondasi utama. Rumah tangga itu. Ya untuk mewujudkan itu ya memang dari kecil sudah harus ditanamkan gitu. Kalau orang berumah tangga berantem mulu misalnya bapak ibunya, anaknya ada yang laki ada yang perempuan, nonton berantem tidak disadari dia sedang mendidik anak dan nggak punya akhlak gitu ya, nggak punya akhlak nanti terus gitu. Ya jadi akhlak itu harus dimiliki pertama harus dari dirinya gitu. Kalau udah mau niat nikah, persiapkan akhlaknya gitu. Niat, diperbaiki lah ya Pak. Perbaiki segala sikap, omongan gitu kan. Karena nikah itu kan ibadah itu. Kalau ibadah kalau nggak dibarengi dengan akhlak, ya udah semrawut. Gitu. Kayaknya kalau nikah nggak ada akhlaknya ya kayak main-main aja. Gitu. Dan nilai sakralnya hilang. Nilai sakralnya. Karena kan ibadah seumur hidup ya Pak, kalau nikah juga bisa dikatakan ya. Ladang ibadah, makanya kan ada hadis baiti jannati, rumahku adalah surga. Ya, apa iya surga wal berantem. Apakah iya maksudnya itu? Sebetulnya yang dimaksud adalah bahwa di dalam rumah tangga, di rumah itu banyak ladang pahala di situ yang menuju ke surga. Kalau istrinya ngasih kopi yang tadinya masih berteman nggak punya nilai ibadah misalnya, ada nilainya tapi nggak sebesar ketika bikin kopi ke suami kan, nah, itu kan berarti ladang gitu. Semua yang dilakukan kebaikan dalam rumah tangga itu ladang ibadah gitu, makanya surga di rumah itu surga gitu, tempat untuk meraih surga gitu. Betulnya itu arahnya. Intinya kesana lah ya. Oke, saya lanjut nih Pak. Apakah komunikasi merupakan kunci utama dalam menciptakan keluarga yang sakinah Pak? Ya, salah satu untuk menciptakan keluarga sakinah adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ya. Kalau komunikasinya mampet, udahlah berantakan. Contoh misalnya kita nggak ada komunikasi dengan istri gitu kan. Bagaimana mau terwujud suatu tujuan kalau nggak bisa disampaikan, ya kan? Atau lucunya begini misalnya, satu kasur nggak ada komunikasi, tidur bareng, gitu kan. Komunikasinya karena lagi marahan, nggak mau ngomong pakai kertas. Pak, besok saya bangunin gitu, taruh. Besoknya suaminya juga, Mah bangun gitu. Kira-kira terjadi nggak tujuan, tercapai nggak tujuannya?
Dibangunin, minta bangunin jam 5, pas jam 5 suaminya tulis juga tuh. Sudah jam 5 bangun gitu. Nggak nyampe kan? Tahu bangun jam 6. Kok nggak dibangunin? Nah, itu ada tulisannya udah gitu. Nah, itu gambaran lucunya gitu. Jadi komunikasi untuk mencapai tujuan sangat penting. Dan komunikasi yang baik kunci sebetulnya kan. Kalau nggak dikomunikasikan susah. Kita punya niat baik, tetapi nggak dikomunikasikan salah paham jadinya. Nah, gitu, salah paham, konflik juga. Cakep tuh ya komunikasi. Apa lagi? Nah, saya lanjut ya Pak. Upaya apa saja nih Pak yang bisa dilakukan oleh sepasang suami istri agar terciptanya keluarga yang sakinah seperti itu Pak? Upayanya selain komunikasi yang baik. Ya, saling pengertian gitu, saling kan? pengertian ya. Memahami, menerima kekurangan. Ya, karena kan kalau dalam Islam nisa hukum harsul lakum, hunna libasul lahun wa antum libasul lahun. Kamu itu pakaiannya istri juga pakaian. Kalau lihat hadis itu, kalau ditelusuri secara mendalam, makna libas atau pakaian itu apa fungsinya? Fungsi pakaian. Iya. Paling tidak yang pertama adalah menutup aurat gitu kan. Makna menutup aurat ya menutup kejelekan gitu kan. Nah, ya upayanya nanti saling pengertian. Kalau istri punya kekurangan ya ditutupi. Ya, suami punya kekurangan tutupi gitu. Karena dua-duanya adalah libas. Pakaian yang harus berfungsi untuk menutupi, di samping untuk menghilangkan rasa dingin gitu kan. Gitu kan, banyak fungsi-fungsi pakaian. Jadi Nabi menggambarkan bahwa istri adalah pakaian. Ya, pakaiannya harus dicuci, dirawat gitu ya. Gitu. Kalau fungsi pakaian ya untuk menutupi. Kalau nggak pakai pakaian nggak indah, pakai pakaian jadi indah gitu kan. Jadi apa tadi? Saling pengertian. Saling pengertian. Di antaranya banyak. Ya, komunikasi, saling pengertian. Ya. Nah, ini kita terakhir nih. Adakah pesan khusus dari Bapak untuk para suami yang menjadi nahkoda dalam keluarganya atau sebagai kepala rumah tangga agar dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Ya, kalau saya pesannya bukan hanya kepada suami. Pertama, kalau sudah saya terima nikahnya, maka dua-duanya itu punya hak dan kewajiban. Punya hak dan kewajiban. Maka yang saya tekankan kepada pengantin adalah jangan berpikir hak. Saya sebagai istri haknya ini, saya suami hak-haknya ini. Nggak usah berpikir. Tetapi berpikirlah konsep pada kewajiban masing-masing. Gitu. Karena hakikatnya ketika suami menjalankan kewajiban sedang memberikan hak kepada istri, iya kan? Istri menjalankan kewajiban memberikan hak kepada kita. Jadi gak usah tutup aja itu hak gitu kan. Pikirkanlah kewajiban. Saya sebagai istri kewajibannya apa, pelajarilah di buku. Karena ketika sedang menjalankan kewajiban, ya secara otomatis sedang memberikan hak dia. Gitu. Suami menjalankan kewajiban, ya kemudian memberikan haknya istri itu. Jadi hak dan kewajiban, hak dikesampingkan, pikirkanlah kewajiban. Gitu. Ya. Baik, mungkin segitu saja Pak pertanyaannya. Jadi skripsi nih, bentar. Ya? Skripsi, bukan? Ini untuk materi mata kuliah ini sih Pak. Jadi satu mata kuliah gitu ya? Satu mata kuliah, iya. Iya, karena dari Pasar Bo saya hampir tuh setiap bulan berapa kali di Indonesia, kaitannya dengan pernikahan. Ya karena kan saya serahkan ke TW aja yang tahu datanya. Karena kan memang sekarang ini juga kayaknya di media-media udah banyak pakai kasus KDRT, perceraian kan lagi marak tuh. Ya kekerasan bukan hanya di rumah tangga, sekarang teman sama teman aja, teman sama teman aja ya. Mario David nah itu langsung bacok langsung. Jadi memang ada degradasi moral itu, moral akhlak karakter gitu.
Yaitu karena memang media, ya karena kekurangan itu pengajian sebetulnya. Jadi sampean di kampus ya maksudnya jangan belajar dulu. Iya. Ya jadi ruh jiwa teman-teman aktif di Senat, di BEM ya sekarang ya namanya. Apa? Kegiatan Ormawa itu, organisasi mahasiswa. Kegiatan mahasiswa. Ya nilai-nilai agamanya lah ya, non muslimnya agamanya karena nilai agamanya harus ditanamkan pada teman-teman. Kalau nilai-nilainya agama sudah masuk ke dalam jiwa mereka, insya Allah ya kekerasan itu ya bisa terkurangi, terhindari gitu. Jadi kalau kata sosiolog itu, kita itu kan terdiri dari jasad dan ruh, ya kan? Jasad itu harus dikasih makan, kopi, cukup, makan. Kalau nggak dikasih kopi, kayaknya gimana loyo gitu, kayak orang gila gitu kan. Ruh juga harus dikasih makan. Dikasih makannya nilai-nilai kebaikan tuh, Al-Quran, hadis gitu. Karena kan banyak ajaran Al-Quran baik, hadis juga baik gitu. Jadi kasih makan dia, jadi nggak sako gitu, nggak seimbang. Seimbang. Nah, kalau udah seimbang begitu ya, insya Allah. Jadi harus adil. Kalau sampean nggak ngasih makan jasad itu dolim itu, ya. Kecuali puasa ya. Kalau nggak ngasih makan ruh juga dolim itu. Fakot dolaman nafsah, mendolami diri sendiri gitu. Jadi harus ada kemauan di saya harus ngasih makan ruh saya gitu. Ngaji, baca Quran, dengerin ceramah gitu. Karena butuh itu ruh itu. Kalau nggak itu ya kayak orang gila gitu, kayak orang gila lah, nggak ngerti kebaikan, bukan kebaikan, bukan. Ya, isi dengan mereka. Gitu ya. Ya udah Pak, mungkin... Terus kapan daftar nikahnya? Aduh, masih jauh ya? Ya, kerja dulu lah. Kerja dulu. Ya, kerja. Dulu OB sini, OB